Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Eko Ardianto dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai pasal 19. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pasal 1 ayat pertama. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4. Pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Ayat kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Ayat ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Ayat ke-8, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembinaan di bidang tertentu. Ayat ke-8, gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Ayat ke-10, Kuartil adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 11. Majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Pasal 2 menjelaskan tentang gerakan pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal 3 menjelaskan tentang gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama pendidikan dan pelatihan pramuka, yang kedua pengembangan pramuka, ketiga pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang keempat permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4 menjelaskan tentang bab 2. Bab 3, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal 5 menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 yang pertama, ayat pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 6 ayat 2, kode kehormatan pramuka terdiri dari Satya Pramuka, Dharma Pramuka. Pasal 6 ayat 3, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Pasal 6 ayat 4, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Pasal 6 ayat 5, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 7, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode penghormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2. Pasal 7 ayat 2, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Pasal 7 ayat 3, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 7 ayat 4, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Pasal 7 ayat 5, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian prasyarat, kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai pramuka. Pasal 7 ayat 6, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat atau tanda kecakapan umum dan kecakapan. Pasal 8. Pasal 8 ini menyebutkan berbagai cakupan dari nilai-nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan nilai kepramukaan merupakan inti kurikulum pada pendidikan kepramukaan. Pasal 9. Pasal 9 menyebutkan bahwa kecakapan kepribadian dan hidup pramuka terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10. Di dalam pasal 10 dijelaskan pendidikan kepramukaan menggunakan sistem AMONG, di mana arti dari sistem AMONG tersebut adalah proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 11. Pasal 11 menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan ke dalam pendidikan jalur non-formal. Pasal 12. Pasal 12 menjelaskan tentang jenjang dalam pendidikan kepramukaan, di mana ada 3 yakni siaga, di mana ada 4 yakni siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13. Pasal 13 menjelaskan tentang usia yang berhak mengikuti pendidikan kepramukaan, yakni yang berusia 7-25 tahun, di mana pada usia tersebut anggota pramuka disebut anggota muda. Pasal 14. Di dalam pasal 14 dijelaskan tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan, di mana ada pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Anggota pendidik dalam kepramukaan biasa disebut dengan anggota dewasa. Pasal 15. Pasal 15 menjelaskan kurikulum dalam pendidikan kepramukaan, di mana mencakup dalam pasal 8 ayat 1 dan pasal 9. Pasal 16. Di pasal 16 menjelaskan satuan dalam pendidikan kepramukaan, di mana ada gugus depan dan pusat pendidikan pelatihan. Pasal 17. Di pasal 17 dijelaskan tentang evaluasi, di mana ada evaluasi dalam mutu pendidikan kepramukaan, evaluasi terhadap peserta didik, evaluasi terhadap tenaga pendidik, evaluasi terhadap kurikulum pendidik kepramukaan. Pasal 18. Pasal 18 menjelaskan tentang fungsi akreditasi dan pengakreditasian. Pasal 19. Pasal 19 menjelaskan sertifikat, di mana sertifikat dibagi menjadi 2, yakni sertifikat bentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Demikianlah penjelasan dari Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai pasal 19. Apabila dari saya ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.